Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini hari yang spesial bagi kita aliran-aliran Pentakosta atau Pantekosta, karena setelah Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan Dia akan mengutus Roh Kudus 10 hari setelah itu. 10 hari setelah itu, dan akhirnya di Yerusalem itu terjadi satu fenomena, dan hingga sampai sekarang itu menjadi tren atau menjadi satu pandangan bagi orang-orang Pentakosta bahwa itulah Pentakosta yang sebenarnya, ya. Nah, sehingga hari ini saya akan mencoba membahas itu, ya. Saya akan mencoba membahas itu, dan nanti juga kita akan sekalian perjamuan yang akan dipimpin oleh Pak Gembala Sidang, dan terus kita akan melakukan peneguhan hamba Tuhan. Nah, jadi apa yang mau kita pelajari hari ini adalah prinsip-prinsip Alkitab tentang bahasa roh. Nah, banyak yang memperdebatkan ini tentang bahasa roh, ya, bahasa roh, dan bahasa roh gitu. Nah, saya bukan yang tidak percaya bahasa roh, tetapi saya yakin itu ada. Saya yakin itu ada, dan tidak ada bahasa roh yang berjemaah, dan tidak ada bahasa roh yang dilakukan secara beramai-ramai. Nah, kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 itu membuktikan bahwa itu beramai-ramai, nah kita akan melihat apakah itu beramai-ramai atau bukan. Jadi kita akan berbicara secara biblikal, dan kita berbicara secara logika, ya. Jadi kita akan mengkombinasikan antara Alkitab dan logika, ya. Nah, prinsip-prinsip Alkitab tentang bahasa roh. Nah, ada 7 hal yang akan kita bicarakan pada hari ini, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang pertama, sebenarnya bahasa roh itu apa? Yang pertama, bahasa roh itu apa? Apa itu bahasa roh? Lalu bagaimana awal mula munculnya bahasa roh dalam Alkitab? Lalu menurut Alkitab, apakah semua orang dikaruniai bahasa roh? Yang keempat, apakah ada aturan dalam Alkitab penggunaan bahasa roh? Lalu yang kelima, apa kata Alkitab penggunaan bahasa roh dalam kehidupan secara pribadi dan berjemaah? Lalu apa dampak orang yang berbahasa roh dalam kehidupan sehari-hari? Lalu terakhir kesimpulan. Nah, kita akan memulai. Apa itu bahasa roh? Ya. Apa itu bahasa roh? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengarkan tentang ini, ya. Bahasa roh itu adalah bahasa yang lain, bahasa yang tidak dimengerti, bahasa yang ini. Yang penting orang tidak mengerti lah, ya. Dan mungkin Bapak Ibu sudah begitu banyak mendengarkan bagaimana orang melafalkan, ya, bagaimana orang melafalkan bahasa roh itu sendiri. Bahasa roh itu sendiri. Dulu saya pernah ikut jambore Gereja Pentakosta Indonesia di Samosir. Nah, kebetulan saya panitia nasional pada saat itu. Lalu ada satu peserta pemuda bertanya kepada ketua umum, ya, kepada Pak Pendeta kita, ketua umum kita. Dia bertanya kepada ketua umum tersebut. Dia bilang begini, kenapa kalau setiap ibadah doa 10 malam itu orang kalau kepenuhan itu kayak bukan berbahasa roh, tapi bentuknya cucu gitu, ya. Nah, terus Pak Ketua Umum, ya kalau dia begitu ambil aja ikan terus masukkan ke dalam mulutnya. Nah, dari situ dalam perspektif saya melihat bahwa sebenarnya Pak Ketua kita pun juga memiliki perspektif yang berbeda tentang bahasa roh itu sendiri. Nah, oleh sebabnya saya mencoba membawa kita ke dalam situasi itu, ya. Sebenarnya bahasa roh itu apa? Ya. Nah, yang pertama, bahasa yang diucapkan dalam dialek yang tidak dimengerti orang lain
tetapi dimengerti oleh yang mengucapkan. Dan hal yang diucapkannya adalah rahasia. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2 di sana dituliskan. Kita coba lihat 1 Korintus pasal 14 ayat 2. Apa yang dia katakan di sana? Begini. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi begini, orang banyak memakai di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 2, ya, 1 Korintus pasal 14 ayat 2, banyak orang Pentakosta dan karismatik memakai ayat ini. Apa? Bahwa dia mengatakan tidak dimengerti oleh semua orang, termasuk orang yang mengucapkan. Kalau sampai kita berpikiran seperti itu, maka akan menjadi tendensi di ayat yang ke-9, 10, dan 11 di dalam 1 Korintus yang sama. Dia akan bertentangan dengan ayat yang ke-9, 10, 11 di dalam 1 Korintus yang sama. Kalau kita berpikiran bahwa bahasa roh itu tidak ada yang mengerti, termasuk orang yang mengucapkan, maka saya rasa kita akan melangkahi beberapa ayat Alkitab yang berhubungan dengan itu. Karena dalam pemikiran saya, apalagi dia mengatakan di dalam ayat yang kedua ini, dia bukan berkata-kata dengan orang lain, atau dia berkata-kata dengan Allah. Dia sedang ketika dia berbahasa roh, maka dia tidak sedang berbicara kepada orang lain, tetapi kepada Allah. Artinya kalau seseorang sedang berbicara kepada Allah, dia tahu apa yang dia ucapkan. Tidak mungkin dia tidak tahu. Ya. Coba kalau misalnya Bapak Ibu datang ke Pak Gembala, lalu bicaranya ngawur. Ya. Saya rasa Pak Gembala akan mengatakan orang gila. Ya, orang gila. Misalnya saya kan tidak mengerti bahasa Inggris, lalu tiba-tiba Ibu Ina Gisel dan Pak Gembala berbahasa Inggris gitu ya. Tapi saya tidak tahu itu artinya apa. Sehingga hanya Ibu Ina Gisel dan Pak Gembala yang mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Dan apa yang sedang Ibu Ina Gisel sampaikan kepada Pak Gembala dengan bahasa yang dimengerti. Jadi tidak ada bahasa roh yang tidak dimengerti. Dimengerti. Karena yang mengerti itu adalah hanya orang yang mengucapkan. Hanya orang yang mengucapkan. Kalau Bapak Ibu bingung, bagus. Nanti kita akan menjelaskan itu, ya. Nah, yang kedua. Apa yang kedua? Bahasa roh itu adalah satu dari beberapa karunia yang diberikan Tuhan kepada orang percaya. Jadi bahasa roh itu adalah karunia. Jadi bahasa roh itu bukan yang terutama, tapi bahasa roh itu adalah 9. Nah, kalau saya bukan 9, tetapi 11. Ya. Kalau di dalam 1 Korintus 12 di situ ada 9 karunia. Tapi di dalam Efesus ada 2 karunia tambahan, karunia iman dan karunia menderita. Itu penulis yang sama dari 1 Korintus dan Efesus. Tapi di dalam 1 Korintus pasal 12, di situ dikatakan bahwa karunia itu salah satunya adalah bahasa roh. Jadi orang yang melayani Tuhan, orang yang mengajar, seorang konselor itu sama dengan orang yang bisa berbahasa roh. Jadi selama ini ada orang yang berpikiran bahasa roh itu adalah hal yang paling utama. Enggak. Bahasa roh itu adalah hanya salah satu dari 9 karunia yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 12. Jadi jangan sampai bahasa roh ini kita kejar-kejar, tapi karunia yang lain kita abaikan. Karunia saya apa? Saya karunianya mengajar, guru.
Apakah saya harus perlu berbahasa roh lagi? Enggak perlulah. Toh sama nilainya. Kalau bahasa roh nilainya 10, yang mengajar ya 10. Karena itu karunia yang diberikan Tuhan kepada saya sendiri. Ya, jadi kalau kita mengutamakan bahasa roh, tapi kita mengabaikan 8 karunia yang lain, rasa-rasanya kita berdosa dengan firman Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa roh itu berkata-kata kepada Allah. 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Jadi orang yang berbahasa roh adalah orang yang sedang berbicara kepada Allah secara private. Orang yang sedang berbicara kepada Allah secara pribadi. Kenapa secara pribadi? Karena tidak ada orang yang mengerti bahasanya. Tapi yang mengerti adalah hanya orang yang mengucapkan. Sehingga dikatakan itu adalah bahasa private. Private-nya adalah antara saya dengan Allah. Gitu ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab bahasa Indonesia itu dikatakan bahasa roh. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani itu dikatakan bahasa lidah. Nah, yang berikut, bagaimana awal mula munculnya bahasa roh dalam Alkitab? Nah, mari kita coba buka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Disinilah awal mulanya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ke 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kata orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Inilah permasalahan hingga sampai saat ini. Seolah-olah yang mereka fokuskan adalah bahasa rohnya. Karena ada di ayat 4 itu dikatakan di sana, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh. Ini mereka mengutip ini, seperti yang diberikan oleh Roh. Jadi artinya kalau diberikan oleh Roh, maka itu adalah bahasa Roh. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Nah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Coba kita lihat.
Apa yang dikatakan berkata-kata? Kalau kita melihat dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu artinya laleo. Laleo itu adalah berbicara, berkata, mengucapkan, menyatakan, membisikkan, memberitakan. Ya, berkata-kata. Lalu bahasa-bahasa lain itu di sana dituliskan adalah glosa atau tongue. Tongue itu adalah lidah. Bahasa, berarti kalau bahasa itu adalah bahasa lidah, ya, bukan bahasa roh. Karena di sana tidak ada tulisan yang mengatakan bahwa glossolalia pneuma hagios. Tidak ada di sana dituliskan glossolalia pneuma hagios, tapi yang ada di sana adalah glosa. Tidak ada pneuma hagios. Jadi tidak ada di sana. Glosa itu bahasa, pneuma hagios itu adalah bahasa roh. Yang ada di sana adalah hanya glosa. Kalau kita mencoba mengobservasinya di dalam bahasa Yunani. Jadi glosa artinya bukan bahasa roh, tapi bahasa lidah. Bahasa lidah itu yang saya ucapkan ini bahasa lidah. Bahasa Indonesia itu bahasa lidah, bahasa Inggris itu bahasa lidah, bahasa Prancis itu bahasa lidah. Tapi di dalam 1 Korintus orang tidak mengerti. Ya, tidak. Nah, jadi bahasa yang dikatakan oleh Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 itu bukan bahasa roh, tapi bahasa lidah. Ya, tapi pertanyaannya kan begini, kok banyak orang yang mengerti? Apakah mereka dikaruniai menafsirkan bahasa roh, sedangkan mereka tidak percaya kepada Tuhan? Ya kan? Kan logikanya seperti itu. Karena orang yang dikaruniai penafsiran bahasa roh itu adalah hanya orang-orang yang percaya, mengimani hidupnya di dalam Kristus. Tapi orang-orang yang di sini, yang datang di Yerusalem pada saat itu, mereka agama-agama Yahudi yang tidak percaya kepada Mesianik, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang tidak percaya kepada Kristus itu sendiri. Bagaimana mereka bisa menafsirkan bahasa roh kalau itu bahasa roh? Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini bahasa lidah. Lalu murid-murid pada saat itu bagaimana mereka mengucapkan? Bayangin ya, murid pada saat itu ada 120 orang. Ya, selain dari yang 11 orang, Yudas kan sudah mati. Ya, selain dari yang 11 orang ada lagi yang lain, yang pengikut-pengikut. Jadi ada mereka jumlahnya 120 orang. Bayangin di lantai 3 Yerusalem, mereka berbahasa berbagai macam bahasa. Kira-kira kalau kita di sini saja, beberapa orang kita di sini hampir ya 20 lah, 25. Kalau kita berbicara dalam bahasa masing-masing misalnya, Bu Yeni berbicara dalam bahasa Cina, kami berbicara dalam bahasa Nias, apalagi Bu Pita berbicara dalam bahasa Betawi. Bayangkan apa yang terjadi di ruangan ini. Kita saling berperang bahasa di sini. Ya, Ibu Najwa berbicara bahasa Jawa. Kacaulah kita di ruangan ini. Akhirnya bukan bahasa roh lagi yang akan kita ucapkan. Kita saling menghujat satu dengan yang lain. Ih, bahasanya jelek banget sih. Ih, kayak gitu ya bahasa Cina ya. Ih, kayaknya nggak gitu deh, kayaknya bahasa Cina. Sehingga kita menjadi hiruk pikuk dan kita tidak mengerti apa yang kita bahasakan. Bayangin 120 orang di lantai paling atas di Yerusalem. Mereka berbahasa yang berbeda-beda. Mereka mengatakan ada 13 bahasa. 13 bahasa yang membahasakan 120 orang. Bayangin apa yang akan terjadi di sana, hiruk pikuk dan kacau balau. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa mengerti? Begini, Bapak Ibu harus mengikutinya. Jadi mereka ini kan murid-murid yang 120 ini kan orang-orang Galilea.
Mereka berkumpul di Yerusalem, 120 orang. Mereka orang Galilea, orang Nazaret. Mereka tetap berbicara dalam bahasa mereka. Mereka tetap berbicara dalam bahasa mereka. Peran Roh Kudusnya di mana? Roh Kudus berperan menerjemahkan bahasa mereka itu ke dalam telinga-telinga orang yang hadir pada saat itu. Sehingga orang-orang itu mengatakan mereka berbicara dalam bahasa kita. Kenapa? Ada peran Roh Kudus di sana. Jangan lupakan itu. Karena yang diutus itu Roh Kudus, bukan bahasa. Roh Kudusnya yang diutus, bukan bahasa Roh Kudusnya yang diutus, tapi Roh Kudusnya. Sehingga ketika mereka berdoa dan api itu turun dan mereka berbicara tetap dalam bahasa Galilea atau Nazaret lah. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa kampung mereka. Namun peran Roh Kudus itu menerjemahkan bahasa murid-murid ini ke dalam telinga-telinga yang hadir pada saat itu dalam bahasa negara mereka. Sehingga mereka mengerti, oh mereka berbicara dalam bahasa Mesopotamia, Partia dan segala macam. Ya. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi pencurahan Roh Kudus itu berbicara tentang kuasa. Berbicara tentang kuasa, bukan bahasanya. Jadi orang banyak memperkarakan ini seolah-olah pencurahan Roh Kudus itu yang diutamakan itu bahasa roh. Bukan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 apa yang dia katakan? Apa yang dia katakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8? Dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Berarti kalau Roh Kudus turun di atas kita apa? Ini berbicara tentang kuasa, bukan bahasa roh. Jadi kita fokusnya di kuasa Roh Kudus itu, bukan di bahasanya. Sehingga kuasa Roh Kudus itu terbukti penginjilan pertama Petrus memenangkan berapa jiwa? 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Lalu Petrus berbicara dalam bahasa apa kepada mereka? Coba. Petrus berbicara apa coba? Dia berkhotbah kan pada saat itu. Ketika ada yang menyindir, oh mereka mabuk anggur. Lalu Petrus naik dan dia mengatakan, hei sekarang baru jam 9. Dari mana mereka mengerti? Mereka bukan orang Galilea. Tapi ada peran Roh Kudus. Roh Kudus turun di atas Petrus dan bahasanya berkuasa. Roh Kudus berperan menerjemahkan kepada orang yang hadir pada saat itu sehingga mereka mengerti dan memahami apa yang dikatakan oleh Petrus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya tekankan di sini pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta, hari yang ke-50, bukan, jangan fokus pada bahasa rohnya, fokus pada kuasa Roh Kudus itu. Amin. Amin. Jadi fokusnya di situ, jangan fokus dengan bahasa roh, nanti jadi ribut. Nanti orang lain yang datang ke sini, ini kok nggak ada bahasa rohnya di sini. Gak usah pedulikan itu. Yang perlu kita pedulikan adalah, sudahkah kita menerima kuasa Roh Kudus itu? Sudahkah kita melakukan, memberitakan, dan Roh Kudus berkuasa atas kita? Karena fokusnya di sini adalah kuasa Roh Kudus. Sehingga kuasa Roh Kudus yang turun kepada murid-murid memenangkan 3.000 jiwa. Hari ini, hari Pentakosta, ya, jemaat GPI Harvest City, Roh Kudus akan berkuasa di atas kita. Amin. Memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Apalagi hari ini satu hamba Tuhan akan diteguhkan kembali. Kuasa Roh Kudus akan berkuasa di atasnya. Amin. Mari kita beritakan dan mari kita mengilhami kuasa Roh Kudus ini. Jadi fokusnya di situ. Ya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman, ibadah 10 malam. Saya tidak pernah keberatan dengan ibadah 10 malam. Silakan saja. Masalahnya kalau ada yang memiliki pemahaman kita sedang mengejar Roh Kudus, kita sedang mengejar bahasa roh. Ibadahnya benar, tujuannya ya salah. Ya.
Jangan buat ibadah 10 malam itu salah. Karena esensi dari pencurahan Roh Kudus adalah kuasanya, bukan bahasanya. Gitu ya. Bukan bahasanya, tapi kuasanya. Kita lanjut ya. Aku ingin teman-teman kembali. Oke. Nah, 1 Korintus pasal 14 ayat 5. Sebenarnya Rasul Paulus sangat menganjurkan apa? Orang berbahasa roh. Ya. Kalau coba nanti teman-teman buka 1 Korintus pasal 14 ayat 5, itu Rasul Paulus menganjurkan orang berbahasa roh. Tetapi setidaknya orang yang mengucapkan harus mengerti. Orang harus mengerti. Orang yang mengucapkan itu harus mengerti apa yang dia ucapkan, sehingga nantinya tidak bertentangan pada ayat 9 sampai 11 dan ayat 23 dalam 1 Korintus pasal 14 ini. Sehingga pada akhirnya Paulus berkesimpulan dalam menggunakan bahasa roh. Itu ayat 9 sampai 15 di dalam 1 Korintus pasal 14. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, saya harus mengatakan ini. Kenapa? Banyak sekali yang masih fokus dengan bahasa roh, tapi kuasanya tidak. Ya, adanya orang kalau berpuasa menguasai orang, dia kuasai apa kelemahannya gitu ya. Jangan. Kuasa yang termasukkan di sini adalah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Inilah esensi makna dari hari Pentakosta, pencurahan dari Roh Kudus. Saya berbicara terus dalam Alkitab. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 itu udah jelas. Kuasa akan turun di atasmu kalau Roh Kudus dicurahkan atas kamu. Jadi kuasa Roh Kudus itu bukan bahasanya. Tuh. Nah, gambaran Alkitab, ya. Nah, gambaran Alkitabiah mengenai orang-orang yang berbicara dalam bahasa roh muncul 3 kali dalam Kisah Para Rasul. Dan setiap kali dirangkaikan dengan fenomena pencurahan Roh Kudus, yakni dalam Kisah Para Rasul 2 dan bagian-bagian lain. Kisah Para Rasul 2, 10 dan 19. Di situ ada 3 fenomena pencurahan Roh Kudus itu. Sehingga ayat-ayat ini pun digunakan banyak orang ketika masuk dalam hari-hari peringatan akan hari ke-50 atau hari Pentakosta. Nah, apakah ada aturan dalam Alkitab penggunaan bahasa roh? Ada. Ini dia. Apakah ada aturan dalam Alkitab penggunaan bahasa roh? Ada. Coba kita buka 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 28. 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai 28. Ya, perikopnya adalah peraturan dalam pertemuan jemaat. Ayat 26 dia mengatakan begini. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang bermazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah atau karunia bahasa roh atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun, ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Yang pertama, aturannya adalah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Ingat loh ya, sebanyak-banyaknya. Berarti artinya itu sudah maksimal. Jadi kalau ada orang berbahasa roh dalam satu gereja, semua jemaat berbahasa roh, ngaco itu namanya. Ya, enggak ada. Ini sudah jelas. Alkitab mengatakan 2 dan sebanyak-banyaknya 3. Ditambah satu lagi, penafsir.
Ya. Udah gitu dia mengatakan seorang demi seorang, artinya satu-satu, nggak sekaligus. Ya. Jadi kalau misalnya saya, Pak Gembala, Pak Guru misalnya ya, kita berbahasa roh nih, satu-satu. Saya dulu, Pak Gembala dulu, baru Pak Guru. Jangan sekaligus, nanti orang tidak mengerti. Ya. Satu lagi ya, menafsirkan. Jadi ada berapa orang? Ada 4, 3 yang berbahasa, 1 yang menafsirkan. Ya. Jadi jangan rame-rame bahasa rohnya, nggak ngerti nanti orang. Ya. Jadi kalau dalam satu jemaat ada jemaatnya 1.000, 2.000, 5.000 berbahasa roh semua. Ya. Ini Alkitab tidak mengesahkan itu. Alkitab mengatakan 2 sebanyak-banyaknya, 3 ditambah 1 lagi penafsir. Artinya kalau 3 sudah maksimal. Alkitab mengatakan itu sudah maksimal, maksimum dan mentok. Nggak ada lagi ayat berikut. Tidak ada lagi ayat berikut. Nah, oleh sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita memahami ini. Ya, seorang demi seorang pula, tidak sekaligus pun yang bertiga itu. Seorang demi seorang, bergiliran. Ya, karena kenapa? Makna dari setiap bahasa roh itu berbeda. Sehingga kalau 3 orang sekaligus berbahasa roh, nanti penafsirnya mau menafsirkan yang mana? Yang ditafsirkan yang punya Pak Guru, Pak Gembala, atau saya? Enggak, saya dulu penafsirnya baru menyampaikan apa makna dari bahasa roh yang saya sampaikan. Setelah saya selesai, mulai lagi Pak Gembala. Nah, apakah di setiap ibadah seperti ini? Tidak. Ya, tetapi dia mengatakan kalau ada pun maksimalnya 3. Berarti boleh 1. Boleh dong. Boleh. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua tadi saling bergiliran. Yang ketiga, harus ada yang menafsirkan. Harus. Ya, ini udah jelas. Harus ada yang menafsirkan. Kalau tidak ada yang menafsirkan, apa yang dikatakan Alkitab? Ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, ayat 28, apa yang dia katakan? Hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Artinya kalau tidak ada orang yang menafsirkan, Alkitab mengatakan diam. Diam. Dah. Terus bagaimana itu dalam bahasa rohnya? Saya hanya berbicara sendiri dan kepada Allahku yang kukasihi. Gak usah berucap, tapi engkau hanya berbicara kepada Allahmu saja. Itu. Ini aturan Alkitab ya. Saya tidak buat-buat ini ya. Ya. Jadi udah jelas bahwa kalau tidak ada yang menafsirkan, maka diam kata Alkitab. Hendaklah dia berdiam diri. Gak usah ngomong. Nanti kau jadi bahan batu sandungan. Nanti kau ngomong bahasa roh nggak jelas gitu ya. Ya ngomong apa nih? Kalau ada penafsir kan ada yang mengartikan. Ya. Nah, itu tadi aturannya dalam Alkitab. Sekarang apa kegunaan bahasa roh dalam kehidupan secara pribadi dan berjemaat? Yang pertama, ya, Alkitab juga mencatat gambaran akan tata cara ibadah berkaitan dengan bahasa roh. Yang pertama, berbicara kepada Allah. 1 Korintus pasal 14 ayat 4. Ya, berbicara kepada Allah, ayat yang keempat 1 Korintus 14. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya. Yang kedua, membangun jemaat. Jika ada yang menafsirkan, gitu ya. Jadi bahasa roh itu membangun jemaat jika ada yang menafsirkan.
Ayat yang kelima, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Artinya gini, Ibu Najos berbahasa roh nih. Tidak ada yang menafsirkan ya, tapi Ibu Najos menafsirkannya sendiri. Boleh, Alkitab mengatakan itu. Ya. Tapi kalau Ibu Najos nggak menafsirkan, nggak usah. Ya, nih udah jelas yang dikatakan nih. Kecuali kalau orang itu yang dia maksudkan di sini adalah orang yang berbahasa roh itu. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Kamu mau bahasa rohnya dalam bentuknya, mau dalam sikiri lebak dan segala macam, yang penting itu harus ditafsirkan. Kalau nggak bisa ditafsirkan, palsu itu bahasa rohnya. Jadi setiap bahasa roh yang tidak bisa ditafsirkan, bahasa roh itu palsu. Mau itu sikiri malaba, mau itu sandal baru, sandal lama diganti dengan sandal baru kembali, terserah. Mau bahasamu seperti apa. Tapi itu harus ditafsirkan. Itu jelas Alkitab menegaskan itu. Kalau nggak bisa ditafsirkan, diam. Kau hanya berbicara dengan Allahmu saja. Biarlah hanya kau dan Allahmu yang berbicara. Yang ketiga, sebagai ucapan syukur, 1 Korintus pasal 14 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Itu Paulus mengatakan. 4. Jika dalam suatu ibadah sepenuhnya diwarnai oleh bahasa roh, maka orang lain tidak dapat mengerti apa yang dikatakan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jangan sampai itu menjadi tendensius. Kalau misalnya bahasa roh itu tidak dimengerti semua orang, termasuk orang yang mengucapkan. Karena coba kita lihat ayat 9-11. Dia mengatakan begini. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Ya, kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Meskipun ada pertemuan di udara. Meskipun ada, tapi kata-kata yang tidak jelas, tidak dimengerti orang, itu akan sia-sia saja. 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Artinya semua bahasa termasuk bahasa roh itu dimengerti. 11. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, Paulus mengatakan, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Ya, kalau ada orang berbahasa roh di antara kita, saya tidak mengerti. Kau orang asing, aku pun orang asing. Karena aku tidak mengerti bahasamu. Sehingga harus ada orang yang mengartikan. Makanya saya mengatakan tadi di ayat 2 di atas, dia kan ada di sana dituliskan bahwa bahasa yang tidak dimengerti. Nah, orang mengutip ini kalau tidak dimengerti, termasuk orang mengucapkan juga tidak mengerti. Salah. Buat saya itu salah. Harusnya orang yang mengucapkan ini berbicara kepada Allah loh. Ini berbicara kepada Allah. Masa kita mengucapkan satu bahasa yang tidak kita mengerti, lalu kita sampaikan kepada Allah. Lalu kita buatlah tugas Allah itu mengartikan bahasa kita. Enak kali kita menyuruh-nyuruh Tuhan mengartikan bahasa kita. Kau mengerti, jangan-jangan kau tidak mengerti bahasamu, kau maki-maki lagi kamu. Ya. Kelima, karunia-karunia roh harus diusahakan untuk dipergunakan membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 12. Apa yang dia katakan di sana? Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh.
Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Kalau kita berusaha mencari bahasa roh agar kita dipenuhi Roh Kudus lalu berbahasa, gunakan untuk membangun jemaat, bukan untuk menghakimi. Ya. Banyak sekarang gereja, Kau sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Sudah Pak, tanggal berapa? Bukan tanggal berapa? Kayak ada sertifikat gitu. Kayak dibaptis air. Kapan kau dibaptis Roh Kudus? Udah gak bisa kau ucapkan bahasa-bahasa lain? Gak bisa, aku melayani kalau begitu di situ. Ada salah satu sekolah Alkitab di Tanah Abang lagi. Dia sudah harus dibaptis Roh Kudus. Ada pula sertifikatnya katanya. Pakai sertifikat kalau dibaptis Roh Kudus, kayak baptis air. Gimana kalau setiap ibadah doa sebelum malam dilihatin itu siapa yang dibaptis Roh Kudus itu? Terus nanti dituliskan sertifikatnya. Victor sudah dibaptis Roh Kudus. Wah, nanti bisa dibawa kemana-mana itu sertifikatnya. Ini ngaco kali itu. Ya, Pak Gembala pasti tahu itu sekolah kita mana itu. Ada pula mata kuliah bahasa roh. Wah, keren kali. Saya bisa merekomendasikan nanti siapa yang belum berbahasa roh, aku rekomendasikan kalian nanti. Ada mata kuliah itu PSKS itu. Ada pula sekolah Nabi. Antara sekolah Nabi dan sekolah babi itu beda-beda tipis itu. Ya, banyak kali. Nah, itulah. Ya, kita boleh mengejar itu, tapi engkau harus gunakan itu kalau engkau sudah dapat untuk membangun jemaat, bukan untuk menghakimi jemaat. Makanya kayak gitu pelayanannya, dipenuhi Roh Kudus, dia menghakimi dia. Makanya dia kalau menyampaikan firman Tuhan itu tidak ada urapannya. Kau pula diungkapkan bagaimana caranya ya. Makanya itu firman Tuhan yang disampaikan itu tidak berkuasa. Bukan tidak berkuasa, yang mendengarkan yang tidak mengerti. Tidak dia imani itu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, siapapun yang mau melayani di tempat ini, yang penting kau serius dan berkomitmen melayani Tuhan. Amin. Itu yang kita harapkan. Nggak perlu kau harus berbahasa roh dulu, ya. Sama dulu waktu saya pelayanan di GPI Ciracas. Jadi saya kan sedikit lah saya bisa main drum. Saya diuji. Main drum dulu. Makanya saya main drum kan bisa diterima gitu. Jangan pula nanti bahasa roh begitu. Coba dulu berbahasa roh dulu. Nanti baru kami terima. Keren kali. Bahasa roh bisa tiba-tiba. Kita uji dulu bahasa roh. Ya, lalu nanti kalau dia bisa berbahasa roh, siapa yang menafsirkan? Ya. Keenam. Yang keenam, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh haruslah berdoa agar diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Karena bila berdoa dalam bahasa roh, maka roh yang berdoa dan akal budi tidak ikut berdoa. Itu 1 Korintus pasal 14 ayat 14. Yang ketujuh, oleh karena itu dalam suatu ibadah pertemuan jemaat, Paulus menyarankan agar didominasi dengan penggunaan bahasa yang dimengerti dan oleh semua orang. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman berbahasa roh itu harus dimengerti, kita mengerti, kita paham sehingga kita mengaminkan. Amin. Ya. Itu. Yang kedelapan. 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, ya 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan haruslah ada seorang yang dapat menafsirkannya. Nah, kita sudah bahas itu tadi. Jika tidak ada yang menafsirkannya, hendaklah berdiam diri dan berkata-kata untuk dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa bahasa roh berguna sebagai tanda. Yang pertama, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 22 merupakan tanda bagi orang yang belum beriman. Ini ya. Bahasa roh itu merupakan tanda bagi orang yang belum beriman, bukan untuk orang yang
beriman. 1 Korintus 14 ayat 22, apa yang Paulus katakan? Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi gini, bahasa roh itu tanda bagi orang yang tidak beriman. Nubuatan itu tanda bagi orang yang beriman. Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh, itu tandanya di antara kita ada orang yang belum beriman. Sehingga ada orang berbahasa roh yang menyampaikan bla bla bla, lalu ditafsirkan, bertobatlah, kayak gitu punya tafsirannya ya. Bertobatlah, karena rumahku dekat dari sini. Wah, ternyata bukan itu. Nah. Oke, kedua. Yang kedua, konteks dari poin di atas, Yesaya 28 ayat 11 mengindikasikan bahasa roh sebagai tanda penghakiman ketimbang tanda belas kasihan. Nanti teman-teman bisa membaca di situ. Yang ketiga, Yesus sendiri menyatakan hal tersebut dalam Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya, bahasa-bahasa di sana dituliskan glosis. Yang baru itu adalah kainos. Ternyata saya baru tahu pada arti kainos. Ternyata yang baru, terbaru. Ya, kainos atau artinya fresh, terbaru, fresh. Nah, tahu kan kalau fresh itu wangi, wah. Yang penting fresh lah, nggak ngantuk gitu ya. Tapi kalau kuliah sering, tapi nama STT-nya kainos, fresh. Mahasiswanya kalau kuliah ya, oke. Lalu apa dampak? Nah ini kita udah mau terakhir nih Bapak Ibu, sabar dulu. Apa dampak orang yang berbahasa roh dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Jika bahasa roh adalah komunikasi secara pribadi dengan Tuhan yang bertujuan membangun diri sendiri, maka jika komunikasinya dengan Tuhan baik, ya, jika komunikasinya dengan Tuhan baik, maka percayalah, komunikasinya dengan orang di sekitarnya pun baik, karena ada kuasa Roh Kudus dalam dirinya. Meskipun kamu berbahasa roh sampai kau berkeringat, sampai bajumu basah, tapi kalau hubungan bahasamu dengan sesamamu kurang bagus, ternyata itu kuasa roh setan yang ada dalam dirimu. Kalau bahasamu kurang memberkati, kalau bahasamu tidak memberkati orang, kalau bahasamu membuat orang sakit hati, kalau bahasamu justru merendahkan orang lain, saya rasa Anda bukan sedang berbahasa roh, Anda sedang berbahasa warung, berbahasa tua gitu. Tunifana Allah. Tahu kalau orang baru minum tua suling itu kalau dia berbahasa, tapi orang yang berbahasa roh, hidupnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka bahasa ucapannya juga akan menjadi baik bagi orang lain. Dia memberkati orang lain dengan bahasanya, dengan perilakunya, dengan karakternya, dengan apapun kehidupannya, dimensi hidupnya akan memberkati orang banyak. Amin. Lalu terakhir conclusion atau kesimpulan. Ada 10. Yang pertama, bahasa roh berguna untuk membangun diri dan jemaat. Yang kedua, tidak ada bahasa roh berjemaah. Saya perlu tekankan ini. Tidak ada bahasa roh berjemaah. Tidak ada. Ya. Yang ketiga, bahasa roh yang benar adalah jika dimengerti oleh yang membahasakan dan terlebih dimengerti oleh orang banyak. Yang keempat, bahasa roh bisa ditafsirkan. Yang kelima, bahasa roh tidak dimengerti selain yang membahasakan. Yang keenam, bahasa roh komunikasi dengan Tuhan. Yang ketujuh, bahasa roh hanya Tuhan dan yang
Tuhan dan yang membahasakan yang mengerti. 8. Bahasa roh karunia dari Roh Kudus. Yang ke-9, bahasa roh tidak diucapkan dalam waktu yang bersamaan. Dan yang ke-10, bahasa roh mengucapkan hal-hal yang rahasia, bukan hal yang sudah ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.